Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan dan iblis akan senantiasa mengganggu manusia. Bermula dengan memperdayakan manusia dari terjadinya dengan setitik mani hinggalah ke akhir hayat mereka. Dan yang paling dahsyat ialah sewaktu akhir hayat, yaitu ketika syakaratul maut. Iblis mengganggu manusia sewaktu syakaratul maut disusun menjadi 7 golongan dan rombongan. Hadis Rasulullah SAW menerangkan, yang dimaksud, "Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada perdayaan setan di waktu maut." Dalam menggoda manusia, iblis tidak memandang waktu dan tempat di mana manusia itu berada. Dimanapun kita berada, setan akan selalu berusaha untuk selalu menjerumuskan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitana innahu lakum aduwwum mubin." Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Selama manusia hidup di dunia ini, iblis selalu dengan berbagai cara untuk menggodanya. Bahkan pada saat sakaratul maut, iblis akan datang untuk terakhir kalinya menggoda manusia. Setidaknya ada 7 cara iblis mengganggu manusia pada syakaratul maut. 1. Iblis akan menggoda manusia yang pada saat hidupnya rakus dan tamak. Maka iblis akan menggodanya dengan menyerupai berbagai macam perhiasan. Terkadang iblis akan mengganggu manusia dengan berbagai makanan dan minuman yang lezat. Apabila manusia itu meninggal dalam keadaan terpengaruh dengan godaan iblis tersebut, maka meninggalnya dalam keadaan fasik dan munafik. 2. Iblis akan mengganggu manusia dengan menyerupai binatang yang ditakuti. Iblis akan mengubah dirinya menjadi binatang yang ditakuti oleh orang yang sedang syakaratul maut. Apabila orang yang sakaratul maut itu melihat binatang tersebut, maka orang tersebut akan berteriak dan melompat karena ketakutan. Pada saat itu pula terpisah roh dari badannya, maka mati dalam keadaan ini adalah mati dalam keadaan fasik dan munafik. 3. Iblis akan menggoda manusia dengan cara menyerupai binatang yang disukai manusia yang sedang syakaratul maut. Jika orang yang akan meninggal itu menyukai hewan peliharaannya, iblis itu akan menyerupai binatang tersebut. Jika tangan orang yang sedang syakaratul maut tersebut meraba kepada binatang itu dan kemudian ia meninggal, maka ia meninggal dalam keadaan lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Iblis akan datang dengan rupa orang yang paling dibenci oleh orang tersebut. Maka orang yang akan sakaratul maut itu akan timbul rasa kebencian kepada orang yang dilihatnya itu dan berusaha membunuhnya. Dengan begitu timbullah rasa dendam di dalam hatinya dan akan lalai dan lupa kepada Allah, dan kemudian nerakalah tempatnya. 5. Iblis akan datang dengan menyerupai orang terdekatnya, contohnya orang tuanya, istri dan anak-anaknya yang membawakan minuman dan makanan. Orang yang sedang sakaratul maut itu kebetulan sedang dalam keadaan haus dan lapar. Lalu ia mengambil makanan dan minuman yang dibawa orang terdekatnya itu, yang tak lain adalah jelmaan iblis. Jika pada saat itu ia meninggal, maka ia meninggal dalam keadaan kafir. 6. Iblis datang menyerupai ulama yang dikagumi, kemudian ia berkata, "Wahai muridku, sudah lama kami menunggumu, rupanya sedang sakit di sini. Oleh sebab itu kami membawakan padamu obat dan tabib." Lalu diminumlah obat itu oleh orang yang sakaratul maut dan hilanglah rasa sakitnya. Setelah itu iblis berkata, "Tunggu, sebentar lagi dinding tirai akan terbuka untukmu.
Dan ketika tirai dibuka maka akan terlihat sesuatu benda yang sangat besar seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi. Dan iblis berkata, itulah zat Allah yang patut kita sembah. Dan orang tersebut berkata, wahai guruku, bukanlah ini benda yang sangat besar, tapi benda ini memiliki 6 sudut, yaitu kiri dan kanan serta depan dan belakang. Sekarang apakah benda ini yang patut aku sembah? Di dalam keraguan dan kekagumannya itu, maka datanglah malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya dan selanjutnya meninggallah orang tersebut dalam keadaan kafir. Tujuh, iblis akan datang dengan terdiri dari 72 barisan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa umat beliau akan terdiri dari 73 golongan dan hanya 1 golongan saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iblis dengan 72 barisannya ini akan mengganggu dengan berbagai cara. Oleh karena itulah kita hendaknya mengajarkan atau menuntun orang-orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, demi menyelamatkan orang yang kita sayangi dalam menghadapi syakaratul maut agar terhindar dari gangguan iblis. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tuntunlah seseorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain juga disebutkan, barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah maka akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat yang beriman, itulah cara iblis menggoda kita di saat kita syakaratul maut. Semoga Allah menetapkan keimanan dan keislaman kita sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semut merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki tubuh begitu kecil. Semut banyak ditemukan di mana-mana, di makanan, di tanah, pohon, serta banyak di lingkungan sekitar. Semut merupakan salah satu makhluk yang memiliki banyak keterampilan. Mereka cerdas dan mereka pandai bersosialisasi. Semut tidak hanya bisa membuat seseorang terhibur saat mengamatinya, namun bisa pula membawa kematian bagi orang yang mengganggunya, khususnya bagi semut yang berbisa. Jika kita mengamati semut, tentu yang ada di pikiran kita adalah makhluk kecil yang tidak memiliki kekuatan apapun, sehingga mudah bagi kita untuk mengganggu atau bahkan membunuhnya sekalipun. Namun sebenarnya untuk apakah semut diciptakan? Allah Maha Agung. Dia merupakan pencipta yang sempurna bagi semua makhluknya. Allah tidaklah menciptakan sesuatu yang sia-sia, melainkan semua pasti ada makna dan kegunaannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud adalah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Untuk apa Allah ciptakan semut dan apa manfaatnya? Kemuliaan semut jelas bisa ditemukan di salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naml. Jika kita mau mengamati dengan baik, kita bisa menemukan banyak manfaat diciptakannya semut dalam Islam, ialah sebagai berikut. 1. Saling tegur sapa. Semut mengajarkan kita untuk selalu bertegur sapa ketika bertemu seseorang. Jika kita amati, setiap kali ada semut yang bertemu dengan rekannya, dia akan berhenti sejenak. Dari kejadian ini, kita bisa petik pelajaran, yaitu saling bertegur sapa saat berpapasan dengan teman. Akan lebih baik lagi jika kita mau menegur, dan jangan lupa untuk membiasakan tersenyum. Biasakan pula untuk saling mendoakan supaya kita selalu berada di dalam keberkahan. 2. Berjalan di jalan yang lurus. Jika mau mengamati semut dengan baik, kita akan melihat garis teratur yang jika dilihat dengan dekat,
Garis tersebut merupakan rombongan semut yang tengah berjalan dalam satu baris. Dari sini bisa kita petik pelajaran. Ketika berjalan, sebaiknya kita mengambil jalan yang telah ditentukan, yakni jalan kebenaran. Hal ini juga memberi pelajaran bagi kita untuk selalu berada di jalan yang lurus supaya tidak tersesat di dunia gelap dan jatuh pada kesesatan. 3. Saling berbagi. Semut merupakan makhluk Allah yang mengajarkan kita untuk saling berbagi. Ketika kita melihat satu ekor semut yang mendapatkan makanan, beberapa saat kemudian akan ada beberapa semut yang datang untuk menikmati makanan bersama-sama. Hal ini memberikan pelajaran yang baik bagi kita untuk selalu berbagi dengan sesama. Seberapapun rezeki yang kita dapatkan, saling berbagi merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Berbagi tidak membuat harta yang kita miliki berkurang, melainkan akan terus bertambah dan bertambah. Mengingat kita adalah makhluk yang sempurna, kita berakal dan memiliki ilmu, tentu kita tidak boleh kalah dengan hewan kecil yang bernama semut. Kehebatan lain yang bisa ditemukan dari hewan kecil ini adalah kelihayan mereka saat membuat sarang. Semut mampu membangun tempat tinggal mereka dengan baik tanpa melakukan perhitungan matang-matang seperti apa yang para arsitek lakukan. Semut juga tidak bekerja membangun sarang dengan mengikuti arahan layaknya arahan dari mandor. Jika kita mau renungkan, ada banyak sekali manfaat diciptakannya semut dalam Islam. Sahabat yang beriman, itulah beberapa poin yang bisa kita pelajari atau kita ambil dari makhluk kecil yang bernama semut yang diciptakan oleh Allah sebagai sebuah bahan tafakur untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.